Sore tadi saya juga baru ada di TikTok, ternyata neraca kita yang tercatat aset kita itu 13.000 triliun sudah dicatatkan. Yang dulunya itu ada dan tiada. Terakhir 2014 itu 3.900 triliun. Jadi di tangan Pak Jokowi itu selain aset-aset yang pernah lepas balik kepada Republik Indonesia, itu juga aset-aset yang dibangun itu tercatat dengan baik. Termasuk membangun IKN pasti ada di neracanya Bu Sri Mulyani gitu. Jadi kenaikan 9.000 triliun itu kalau kita katakan kemarin kita ribut sama hutang, nggak bisa bayar dan sebagainya, kalau Anda pernah membaca balance sheet atau Anda tahu tentang neraca perusahaan dan sebagainya, itu kanan kirinya kan jelas. Jadi di kiri itu ada aset, ada cash dan sebagainya, di sebelah kanan itu ada hutang umpamanya. Tinggal kita lihat yang mana yang lebih kuat antara hutang dan aset. Gitu. Kalau asetnya 13.000 triliun, belum lagi cashnya kita nggak tahu, ya hutangnya 7.000 triliun, ya fine-fine saja gitu, ya kan? Apalagi kalau dikatakan hal-hal yang mendasari tentang rasio dari APBN, dari PDB atau apa yang dibolehkan 60%, yang sekarang baru 35%. Nah, biarkan itu ekonomi yang membahas lah. Kita tidak terlalu detail bisa bicara itu ya. IKN sejarah besar yang akan ditancapkan oleh bangsa Indonesia. Katanya sekarang juga sudah menjadi pembicaraan besar di luar sana oleh negara-negara lain. Nah, di sana itu yang patut kita syukuri. Sebenarnya ada dua putra Indonesia yang berjiwa besar, jadi bukan kerdil. Masih ingat kita rivalitas Pak Jokowi dan Pak Prabowo di 2014-2019, di mana Pak Prabowo kalah 2 kali, dan itu sudah selalu disebut oleh Pak Prabowo, bahwa dia dikalahkan oleh Pak Jokowi, dan dia mengakui kekalahan itu secara gentleman, dan dia kemudian masuk di kabinet Pak Jokowi. Ini katanya baru sekali terjadi di dunia, konon seperti itu. Ada rivalitas di dalam pilpres, tiba-tiba dia menjadi menteri di dalam kabinet orang yang menang. Ini kalau tidak pakai jiwa besar, nggak bisa. Jadi seperti yang kita lihat contoh dua bekas presiden kita ini jiwanya masih kerdil kalau menurut saya. Mutungan, ada hal-hal yang sebenarnya tidak nothing buat sebuah negara besar. Kalau mereka mengaku sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang harusnya menjadi panutan. Jadi tidak bisa dibicara di dalam skup yang kecil itu. Anda jangan menjadi ikan besar di kolam kecil, nggak ada gunanya. Tapi ya karena itu pilihan, ya silakan gitu. Tapi buat kita masyarakat Indonesia yang makin hari makin ngerti, anak-anak muda kita juga sekarang Gen Z ini sudah begitu luar biasa pinternya, Anda jangan coba-coba bermanuver dengan cara-cara yang kolokan seperti itu, nggak ada gunanya. Itu cara-cara murahan kalau menurut saya. Mohon dikoreksi kalau salah. Tapi ya ini bukan bicara kepada kawan-kawan di PDIP ya, karena nanti kita pasti berbeda pandangan. Ini soal paradigma kita melihat kebenaran dan ketidakbenaran saja. Nah, jadi dua putra bangsa yang berjiwa besar inilah yang patut dicontoh oleh anak-anak muda penerus bangsa ini ke depan. Berkali-kali saya katakan, pemain-pemain sirkus politik yang cuma ribut di medsos atau di TV atau di mana saja ini, di jagat keperpolitikan Indonesia itu sudah waktunya nanti habis gitu, karena sudah menua juga semua. Itu dimakan usia, ya memang sunatullahnya seperti itu. Sejak